Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, saya Eka Yuliani, saya dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 2010041 Stikes Santo Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi obat tradisional untuk pemenuhan tugas dengan durasi waktu kurang lebih 15 menit. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang obat tradisional menurut WHO. Obat tradisional menurut WHO adalah obat asli turun-temurun di setiap negara. Obat asli itu sendiri adalah obat bahan alami yang ramuannya terdiri dari bahan alam dan cara pembuatannya, pembuktian khasiatnya, dan keamanan serta cara pembuatannya berdasarkan pengetahuan tradisional penduduk asli setempat. Kriteria obat tradisional itu ada 3. Yang pertama, turun-temurun. Yang kedua, aman. Dan yang ketiga, bermanfaat. Bahan baku obat tradisional, bahan bakunya terdiri dari bahan alamiah, yaitu tumbuhan, hewan, dan mineral. Bahan baku obat tradisional dengan cara simplisia atau bahan yang dikeringkan lalu diolah menjadi obat tradisional. Berdasarkan penggunaan dan pengakuan obat tradisional pada sistem pelayanan kesehatan menurut WHO ada 3 sistem. Yang pertama sistem integratif, yang kedua sistem inklusif, dan yang ketiga sistem toleran. Nah, dari ketiga penjelasan tersebut, yang pertama ada sistem integratif, yang dimaksudkan bahwa pengobatan tradisional secara resmi telah diakui dan telah digabungkan secara utuh ke dalam sistem kesehatan masyarakat mencakup kebijakan nasional, regulasi penerapan pada semua tingkat pelayanan kesehatan, asuransi kesehatan, pendidikan, dan penelitian. Dan yang kedua ada sistem inklusif, yaitu pengobatan tradisional yang hanya diakui sebagian secara formal dan dimanfaatkan pada bagian-bagian tertentu saja dalam sistem kesehatan masyarakat. Sedangkan yang ketiga ada sistem toleran, adalah bahwa sistem kesehatan masyarakat berdasarkan pada kedokteran modern, tetapi praktek pengobatan tradisional tidak dilarang oleh undang-undang. Nah, obat tradisional ini ada 3 macam. Yang pertama jamu, dan yang kedua ada obat herbal terstandar, dan yang ketiga fitofarmaka. Nah, saya akan menjelaskan dari ketiga item tersebut. Yang pertama ada jamu. Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk seduhan, pil, serbuk yang lalu dibuat cairan dan diminum. Seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut serta digunakan secara tradisional. Pada umumnya, jenis ini dibuat dengan mengacu pada resep peninggalan leluhur yang disusun dari berbagai tanaman obat yang jumlahnya cukup banyak, berkisar antara 5-10 macam bahkan lebih. Bentuk jamu tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis, tetapi cukup dengan bukti empiris. Nah, jamu ini digunakan secara turun-temurun selama berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, telah membuktikan keamanan dan manfaat secara langsung untuk tujuan kesehatan tertentu. Dan yang kedua ada obat herbal terstandar. Nah, obat herbal terstandar ini adalah obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyarian bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, binatang, ataupun mineral. Untuk melaksanakan proses ini membutuhkan peralatan yang lebih kompleks dan berharga mahal, ditambah dengan tenaga kerja yang mendukung dan pengetahuan maupun keterampilan pembuatan ekstrak tersebut. Nah, lalu yang ketiga, terakhir ada fitofarmaka, yaitu merupakan bentuk obat tradisional
dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar, ditunjang dengan bukti ilmiah, sampai dengan uji klinik pada manusia. Dengan uji klinik akan lebih meyakinkan para profesi medis untuk menggunakan obat herbal di sarana pelayanan kesehatan. Masyarakat juga didorong untuk menggunakan obat herbal karena manfaat jelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang logo dan kriteria dari 3 macam jenis obat tradisional itu. Yang pertama ada jamu. Bentuk lingkaran yaitu melambangkan sebuah proses dan aman. Terus warna hijaunya itu warna hijau dan kuning sebagai kontras perwujudan kekayaan sumber daya alam Indonesia atau keanekaragaman hayati. Lalu ada stilisasi jari-jari daun. Nah, lambang ini adalah sebuah proses sederhana sebagai visualisasi proses pembuatan jamu tersebut. Nah, jamu ini memenuhi kriteria beberapa, yaitu aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris, dan yang ketiga memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Dan yang kedua ada obat herbal terstandar. Nah, bentuk lingkarannya ini melambangkan proses dan aman pastinya. Dan yang kedua ada warna hijau dan kuning sebagai kontras, yaitu wujud kekayaan Indonesia atau ya keanekaragaman hayati. Lalu yang ketiga ada gambar stilisasi jari-jari daun, ada 3 pasang, yaitu melambangkan serangkaian proses pembuatan ekstrak tumbuhan obat, yaitu uji lab, uji toksisitas, dan uji praklinis. Dan obat herbal terstandar ini memenuhi kriteria ada 4. Yang pertama aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua ada klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinik. Dan yang ketiga telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Dan yang keempat memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Nah, yang ketiga ini yaitu fitofarmaka. Nah, bentuk dari lingkaran ini melambangkan sebuah proses dan aman pastinya. Lalu ada warna hijaunya, yaitu perwujudan kekayaan sumber daya alam Indonesia atau keanekaragaman hayati. Dan ada stilisasi jari-jari daun yang membentuk bintang, yaitu lambang sebuah proses yang lebih kompleks sebagai visualisasi proses pembuatan fitofarmaka ini, yaitu yang terdiri dari uji lab, uji toksisitas, uji praklinis, dan uji klinis. Nah, fitofarmaka ini memenuhi kriteria ada 4. Yang pertama aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat harus dibuktikan berdasarkan uji klinik, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan, terus memenuhi persyaratan mutu yang berlaku pastinya. Nah, di sini ada berbagai penandaan obat tradisional. Nah, seperti pada pembungkus, wadah, etiket, dan brosur obat tradisional harus dicantumkan kata jamu yang terletak dalam lingkaran dan ditetapkan pada bagian atas sebelah kiri. Lalu ada penandaan yang kedua, yaitu kata jamu harus jelas dan mudah dibaca. Ukuran huruf minimal tinggi 5 mm dan tebal 0,5. Warna hitam di atas warna putih atau warna lain yang menyolok. Intinya harus jelas. Lalu penandaan ini berisi informasi tentang nama obat tradisional atau nama dagang. Dan yang kedua ada komposisi, yang ketiga ada bobot, isi atau jumlah obat tiap wadah. Nah, ada dosis pemakaian, khasiat atau kegunaan, kontraindikasi bila ada, kadaluarsa, nomor pendaftaran, nomor kode produksi, nama industri atau alamat sekurang-kurangnya nama kota dan kata Indonesia. Baik, sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.